Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UIN Sultanah Narasiah akan memaparkan proyek akhir statistika dasar dengan dosen pengampu Ibu Khairiani MSc PhD. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai hasil analisis kemampuan awal atau kualitas siswa sebelum diterapkan model Image dalam mata pelajaran IPA. Penelitian ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen yang akan diterapkan model Image, sementara kelas kontrol tidak menggunakan model tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal antara kedua kelas tersebut sebelum perlakuan dilakukan, sehingga kita dapat melihat pengaruh nyata dari model pembelajaran yang digunakan nantinya. Untuk kelas eksperimen, data disajikan dalam bentuk template yang menunjukkan bahwa nilai siswa berada pada rentang 40 hingga 84. Mayoritas nilai itu berkumpul pada rentang 60 hingga 84 yang ditunjukkan oleh dominasi angka pada stem 6 sampai 8. Berdasarkan distribusinya, data cenderung condong ke kiri karena lebih banyak siswa yang memperoleh nilai tinggi dibandingkan nilai rendah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar siswa di kelas eksperimen memiliki kemampuan awal yang cukup baik. Dari sisi statistik, rata-rata nilai siswa adalah 63,26 dengan median 64 dan bonus 72. Rentang nilai cukup lebar dengan simpangan baku sebesar 12,80 dan varian sebesar 163,74, menandakan adanya variasi kemampuan yang cukup besar dalam kelas ini. Sementara itu, pada kelas kontrol, template menunjukkan nilai berkisar antara 48 hingga 84 dengan konsentrasi data pada rentang nilai sedang hingga tinggi. Distribusi data juga cenderung condong ke kiri dengan nilai rata-rata sebesar 70,89, median 72 dan modus 68. Dibandingkan kelas eksperimen, kelas kontrol menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi dan penyebaran data yang lebih sempit dengan simpangan baku hanya 9,56. Hal ini menunjukkan bahwa siswa di kelas kontrol secara umum memiliki kemampuan awal yang lebih baik dan merata dibandingkan kelas eksperimen. Perbandingan lebih lanjut dilakukan melalui box plot. Pada box plot kelas eksperimen, nilai minimum adalah 40 dan maksimum 84 dengan kuartil 1 sebesar 52, median 64 dan Q3 sebesar 72. Rentang interkuartil atau IQR sebesar 20 menunjukkan bahwa sebaran nilai cukup lebar. Sedangkan pada kelas kontrol, nilai minimum adalah 48 dan maksimum juga 84, tetapi Q1 berada di angka 68, sementara median 72 dan Q3 sebesar 80. Interkuartilnya hanya 12, menandakan penyebaran nilai yang lebih sempit dan terfokus pada nilai tinggi. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa kelas kontrol itu memiliki kemampuan awal yang lebih tinggi dan lebih homogen dibandingkan dengan kelas eksperimen. Untuk mengetahui apakah perbedaan ini signifikan secara statistik, dilakukanlah uji hipotesis dua rata-rata. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa ada perbedaan. Dengan menggunakan data jumlah siswa N sama dengan 27 untuk masing-masing kelas, rata-rata dan simpangan baku, diperolehlah nilai T hitung sebesar min 2,48155. Nilai ini dibandingkan dengan T tabel sebesar 2,009 dengan derajat bebas 52 dan taraf signifikansi 5%. Karena nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan diberikan. Kesimpulannya, sebelum pembelajaran menggunakan model Image diterapkan, kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang secara statistik lebih tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen. Informasi ini penting sebagai dasar untuk membandingkan hasil belajar setelah perlakuan, agar pengaruh model pembelajaran dapat dinilai dengan lebih objektif dan adil. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai kemampuan akhir siswa atau nilai post-test setelah diberi
maksimumnya 96, dengan kuartil pertama atau Q1 sebesar 80, median 88, dan kuartil ketiga sebesar 92. Rentang interkuartal sebesar 12 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada dalam rentang nilai yang cukup sempit dan tinggi. Di sisi lain, kelas kontrol memiliki nilai minimum yang jauh lebih rendah, yaitu 21 dengan Q1 sebesar 68, median 80, dan Q3 sebesar 88. Interkuartalnya adalah 20, lebih besar dibandingkan kelas eksperimen yang menandakan persebaran nilai yang lebih lebar dan tidak merata. Untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik, dilakukanlah uji hipotesis dua rata-rata. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan ada perbedaan. Dengan jumlah siswa yang sama yaitu 27 per kelas dan nilai rata-rata serta simpangan baku masing-masing, diperolehlah nilai T hitung sebesar 2,800, sedangkan T tabelnya sebesar 2,009 pada tahap signifikansi 5% atau dua sisi. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kedua kelas. Kesimpulannya adalah hasil analisis ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Back-to-Match mampu memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Kelas eksperimen tidak hanya memperoleh rata-rata yang lebih tinggi, tetapi juga menunjukkan sebaran nilai yang lebih merata dibandingkan kelas kontrol. Dengan demikian, model ini layak dipertimbangkan sebagai alternatif metode pembelajaran yang lebih baik. Sekian pemaparan proyek akhir statistika dasar kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.